Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. SD Negeri Allah Akbar. Yes. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum itu supaya kita kegiatan pembelajaran ini bermanfaat dan penuh barokah, kita awali dengan berdoa bersama-sama. Saya pimpin ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas doa yang telah disampaikan. Mudah-mudahan apa pembelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Oke, sebelum itu saya sering katakan bahwasanya belajar adalah tahapan penting bagi seorang siswa. Dengan belajar, siswa dapat mengetahui dari apa yang belum tahu menjadi mengetahui, dan mudah-mudahan semangat pagi hari ini bisa kemudian tersalurkan kepada semangat belajar kita pada pagi hari ini. Sebelum itu saya akan mengabsen. Apakah pagi hari ini ada yang tidak hadir? Tidak ada. Semuanya masuk semua. Alhamdulillah. Berarti kita diberikan nikmat Allah, nikmat sehat. Baik. Untuk hari ini kita akan belajar tentang hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya yang disebut sebagai ekosistem. Di dalam ekosistem nanti juga akan terdapat berbagai, kita akan belajar tentang bagaimana apa saja komponen-komponen, baik komponen itu komponen abiotik maupun biotik. Nanti kita akan belajar tentang itu, dan juga nanti kita akan lihat hubungan apa sih makhluk hidup dengan lingkungannya yang nantinya akan terjawab di dalam bentuk rantai makanan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana ciri-ciri makhluk hidup. Kenapa sih makhluk hidup itu perlu bertahan hidup, kemudian bisa lestari? Itu karena apa? Karena perlu makan dan minum. Bagaimana mendapatkan makan dan minum? Tentunya itu nanti akan tergantung pada lingkungan tempat tinggal kalian. Saya minta sampai buka buku buku Merdeka pas pada halaman awal ya, di halaman 41. Semuanya buka halaman 41. Ya, Mas. Tuh, coba sampeyan baca terlebih dahulu di halaman 41. Kemudian sampai lihat ada seorang anak lagi berbincang-bincang di halaman 42. Silakan dicermati dan dibaca apa yang mereka bicarakan. Apa yang kalian temukan di dalam gambar tersebut? Jadi kelaparan. Kalau misalkan apa? Ditolong oleh siapa? Aga ya? Itu kan namanya Aga. Oh ya, namanya Aga ya? Aga. Gini ya, jadi pengertian dari apa yang sampai lihat, apa yang sampai cermati tersebut dalam gambar tersebut adalah ketika ada seekor hewan yang memangsa hewan lain, kemudian kita menjumpai hewan tersebut kok dimakan, terus kita kasihan, maka kita tidak boleh kemudian menolongnya. Karena apa? Malah nantinya hewan yang tersebut yang ingin makan itu jadi kelaparan. Kenapa kelaparan? Karena tidak dapat makanan dari hewan yang akan dimangsa tersebut. Contoh seperti yang ada di Aga tersebut. Contoh gambar itu ya,
gambar tersebut menunjukkan bahwasanya memang makanan yang kemudian dimakan oleh laba-laba itu adalah apa itu? Belalang. Kalau kita menolak belalangnya, maka nanti laba-labanya makan apa? Nah, makanya ini ada hubungannya di dalam lingkungan hidup kita itu ternyata hewan itu saling makan dan dimakan dan nantinya akan membentuk sebagai rantai makanan. Kita lihat video yang ada di yang sudah saya siapkan ini ya. Silakan melihat video yang sudah saya siapkan ini. Kemudian nanti sampai bisa menjawab pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada sampean. Beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Tadi di video tadi menjelaskan tentang bagaimana makhluk hidup itu mendapatkan atau berhubungan dengan lingkungannya. Bagaimana makhluk hidup itu mendapatkan energi dari lingkungannya. Bagaimana tadi? Satu, tumbuhan tadi berfoto untuk memproduksi makanan sendiri. Kemudian untuk konsumen tingkat pertama tadi, misalkan ini belalang. Bagaimana belalang mendapatkan makanannya? Memakan rumput atau memakan roh. Begitu juga nanti belalang ini akan menjadi dimangsa oleh siapa? Kata. Ya. Kata nanti akan dimangsa oleh ular sebagai konsumen ketiga dan seterusnya nanti kepada elang. Elang kemudian ketika mati nanti menjadi bangkai kemudian terurai menjadi Selanjutnya saya akan membagikan beberapa beasiswa untuk menjawab beberapa kegiatan diskusi yang ada di halaman 43. Sudah saya siapkan, silakan nanti diisi kotak-kotak ya, kotak box 1, 2, 3, 4 yang ada di lembaran ini. Kemudian isilah berdasarkan komponen-komponen yang ada di rantai makanan. Kebetulan hari ini karena kelas 6 wali kelasnya ada kegiatan rapat dinas di luar, akhirnya saya harus ke kelas 6 untuk mengajar. Jadi silakan diisi, kemudian coba sampean isi berdasarkan apa yang ada dalam video ini. Saya tampilkan ya. Silakan dikerjakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. SD Indonesia, Alhamdulillah, yes. Alhamdulillah, masih pagi, masih semangat. Ini tandanya kita niat di dalam rumah, dari rumah kita niat untuk sebelumnya sebelum kita memasuki pelajaran alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah berdoa, mudah-mudahan doa yang kita panjatkan tadi menjadi berkah, menjadi manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelumnya saya ingin mengabsensi dulu kelas 6 ini masuk semua ya. Alhamdulillah, tandanya kita sehat, kita semangat. Anak-anak, sebelum saya ke tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, tentunya saya ingin menyampaikan bahwasanya kebetulan pada pagi hari ini Bu Puji
Puji sebagai wali kelas sampean tidak bisa hadir di kelas karena ada kegiatan rapat dinas di luar kota. Sehingga pada kesempatan kali ini saya bergabung dengan kelas sampean untuk mengajar. Tidak apa-apa kan ya? Kebetulan nanti kita akan belajar tentang globalisasi di tema 4 subtema 1 di pembelajaran 5 berkaitan dengan peran Indonesia sebagai negara yang tergabung dalam ASEAN, kemudian apa saja kerjasamanya, dan nanti di akhir kita juga belajar tentang langsung action berkaitan dengan pembuatan poster. Nanti poster itu nanti akan kita buat untuk ajakan bagaimana melestarikan budaya yang ada di Indonesia, terutama batik. Nanti kita akan belajar itu, dan mudah-mudahan nanti kita cukup waktunya untuk pembelajaran ini. Baik, untuk pembelajaran sebelumnya mungkin sudah disampaikan oleh Bu Budi berkaitan dengan globalisasi. Globalisasi itu apa? Ada yang tahu? Proses mendunia seperti apa? Semuanya menjadi satu. Maksudnya menjadi satu gimana? Budaya kita, kegiatan ekonomi kita, kegiatan apapun yang kita kerjakan hari ini itu sama dengan negara yang ada di dunia ini. Hampir sama kebiasaan kita di negara yang lain. Misalkan, siapa yang selalu menggunakan akses media sosial TikTok setiap hari? Banyak. Itu tidak hanya sampai yang menggunakan, ternyata bukan hanya di negara kita Indonesia, tapi di negara yang lain juga menggunakan TikTok. Dan semua itu bisa terhubung, bisa berkomunikasi, bisa tukar informasi, bisa tukar video, bahkan bisa chattingan dengan orang yang ada di negara seberang yang lain. Nah, untuk itu maka ada dampaknya globalisasi itu. Dampak positifnya apa? Mengakses secara langsung tadi ya. Jadi kita tahu seluk-beluk negara lain. Misalnya kita tidak perlu terbang ke Portugal untuk melihat Cristiano Ronaldo. Kita tidak harus melihat terbang ke Paris untuk melihat menara. Cukup kita duduk, pegang gadget, kemudian kita search Menara Eiffel, klik, oh ini Menara Eiffel. Kemudian kita hapus, kemudian kita lihat lagi Cristiano Ronaldo main bola di YouTube. Kita bisa lihat itu. Karena apa? Adanya efek globalisasi. Pendidikan juga semakin maju karena kita bisa mengakses berbagai materi yang ada di dunia ini. Kita bisa langsung mengakses itu dengan yang namanya gadget kita. Nah, tapi ada dampak negatifnya apa? Oke, kita akan terpengaruh oleh budaya asing. Ya, budaya kita itu nggak tahu adanya yang namanya joget, misalnya joget di TikTok juga ada. Ya, hanya kita yang meniru budaya yang ada di. Terus ada yang misalnya suka musik rock gini-gini, nah itu budaya asing, termasuk produk kita dan sebagainya, bukan produk Indonesia, tapi produk Barat. Karena ada globalisasi, budaya kita tahu. Tapi apa? Kemudian dampak negatifnya seperti penggunaan narkoba, penggunaan miras dan sebagainya. Itu adalah budaya-budaya yang kemudian datang dari luar, yang kemudian seharusnya kita tidak mengetahui itu menjadi kita tahu dan bahkan menggunakan. Baik, saya minta sampean baca dibuka di pembelajaran 5 ya, pembelajaran 5. Judulnya adalah Batik Seni Tradisional Indonesia yang Mendunia. Ini adalah salah satu contoh adalah globalisasi yang ada di Indonesia. Ternyata batik kita yang kita miliki itu sudah terkenal di dunia. Seperti yang Pak Soleh kenalkan ini,
Kalau orang luar melihat Pak Soleh makan, oh dari Indonesia itu berarti. Ya, silakan dibaca apa namanya secara mandiri, silakan dibaca. Kemudian saya minta nanti setelah dibaca secara mandiri juga sampai mengerjakan pertanyaan halaman 39 1, 2, 3 saja. 1, 2, 3, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kemudian sampean nanti bacakan hasil dari jawaban. Baik, silakan dikerjakan, waktunya 10 menit cukup untuk mengerjakan. Saya pindah ke kelas 5 karena kelas 5 nanti saya suruh untuk diskusi. Ya. Baik, apakah sudah selesai? Sudah. Sudah ya? Sudah. Maka akan saya tanyakan, fokus ke kotak-kotak saja, ke kotak-kotak saja, kotaknya. Oke, makhluk hidup apa yang berada pada nomor 1? Apa? Jenis apa? Padi. Tumbuhan ya? Ada yang jawab selain padi? Rumput. Ada yang selain rumput? Jagung misalkan? Gak suka jagung? Gak suka. Kemudian untuk bagaimana cara makhluk nomor 1 tumbuhan tadi memperoleh makanan? Dari apa? Dari hasil bakteri atau tadi dikomposer, diserap oleh tumbuhan, kemudian dengan bantuan apa tadi? Sinar matahari, kemudian menghasilkan makanan sendiri. Kemudian termasuk dalam kelompok hewan pemakan apa yang bisa ada di nomor 2? Belalang ya, belalang termasuk. Tadi konsumen tingkat berapa? 2. Konsumen tingkat 1 atau 2? 1 karena langsung makan apa tadi? Rumput atau produsen. Oke, produsen itu adalah makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Kalau yang dimakan oleh produsen berarti tingkat. Kemudian untuk kelompok pemakan hewan tingkat 3 apa sampean? Menurut siapa? Kata. Oke, kata. Belalang makan kata. Ada yang selain tadi apa? Tikus. Burung. Berarti walangi dimakan burung langsung ya, burung apa? Pipit atau burung apa ya? Oke, benar. Itu konsumen tingkat berapa? Tingkat berapa setelah tingkat 1 ke tingkat 3? Tingkat berapa? 2. Dan seterusnya. Alhamdulillah rata-rata jawabannya hampir benar semua dan sampai bisa mengklasifikasikan mana yang produsen, mana yang konsumen 1, 2, 3 sampai nanti di komposer dan kemudian kembali lagi ke ke tumbuhan. Selanjutnya saya minta sampai berkelompok ya, sesuai dengan kelompok yang kemarin ya, kelompok praktek kemarin di mata pelajaran IPA. Silakan nanti setiap kelompok bisa membuat gambar rantai makanan sesuai dengan kolom atau kotak yang sudah sampean tulis. Silakan digambar, kalau bisa diwarnai. Setelah itu sampean bisa presentasi yang mana yang terbaik, yang gambarnya apik dan itu benar. Nanti presentasinya bagaimana? Nanti dijelaskan ini tumbuhannya apa, perannya sebagai apa, ini setelah tumbuhan dimakan oleh apa, perannya sebagai apa, konsumen tingkat 1 atau tingkat 2 dan sebagainya sampai selesai. Paham ya? Paham ya? Silakan berkelompok sesuai kelompoknya. Baik, seperti tadi tugasnya adalah menggambar rantai makanan sesuai dengan tugas yang pertama tadi. Gambarlah secara visual, secara 2 dimensi untuk secara berkelompok.
nanti digambar bisa sampai apa namanya mencoba ini bisa, atau pakai imajinasi sama yang sendiri juga bisa ya. Rantai makanan, kebetulan rantai makanan ini kalau dilihat dari hewan-hewannya dan tujuannya, ini adalah rantai makanan yang ada di ekosistem sawah atau ekosistem darat. Saya akan bagikan kertas ini untuk media menggambarnya. Nanti dikasih matahari, semuanya kasih matahari sebagai apa? Untuk mendukung produsen, sebagai untuk proses fotosintesa. Semua anak menggambar dan nanti yang pilih yang terbaik. Kira-kira siapa yang akan ditampilkan dalam presentasi kelompoknya ya. Dan setelah ini saya ke kelas 6 untuk memeriksa tugas yang sudah dikerjakan kelas 6 ya. Baik, apakah sudah selesai mengerjakannya? Oke, saya coba untuk menanyakan ya. Ini pertanyaan pertama. Apa tujuan awal pembuatan batik kelompoknya ini pada zamannya kita? Apakah jawabannya betul? Betul ya. Untuk apa tadi? Untuk memamerkan kepada petinggi ke ragam. Bukan awalnya. Kemudian nomor 2, kelompoknya Siska. Jelaskan apa yang kamu ketahui tentang motif batik Indonesia. Motif batik adalah kerangka. Betul sekali ya. Untuk nomor 3, apa upaya yang telah dilakukan untuk mengenalkan batik Indonesia ke dunia internasional? Ayo nomor ini. Diadakan pameran seni baik itu di dalam negeri maupun luar negeri, sehingga semua orang itu tahu bahwasanya Indonesia itu punya yang namanya batik ya. Makanya setiap hari apa itu kita diperingati dengan hari batik nasional. Tanggal berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? 2 Oktober, betul sekali. 2 Oktober itu selalu dibuat sebagai hari batik nasional. Gunanya apa? Biar kita itu semakin cinta dan peduli terhadap budaya, terhadap kesenian, terhadap pelestarian yang ada di Indonesia. Baik. Terima kasih atas jawabannya. Setelah ini sampean lihat ya apa namanya video yang saya akan tampilkan di slide ini ya. Kalian sudah melihat video ini, tentunya sudah ada beberapa informasi yang akan sampai dapatkan. Mudah-mudahan video ini juga menambahkan wawasan literasi bagi sampean. Untuk memperlebih dalam, silakan cari informasi berkaitan dengan peran Indonesia dalam organisasi ASEAN di bidang budaya. Saya tanya, apa saja peran Indonesia dalam organisasi ASEAN berkaitan dengan bidang budaya kelompok ini? Jadikan jawaban yang keras.
belajar dan pertukaran budaya antar pelajar se-ASEAN. Yang lainnya, Bapak ini yang saya umumkan apa? Pesta olahraga merupakan ajang olahraga seni dan budaya yang dilaksanakan 2 tahun sekali untuk mempererat kerjasama mengembangkan diskusi antar negara ASEAN. Kelompok pemuda ASEAN Youth atau AYUD yang merupakan program pertukaran pemuda antar negara ASEAN. Lalu? Oke, ya. Kemudian yang lainnya Bapak ini? Ya. Jadi yang sampai sampaikan itu adalah bentuk kerjasama ASEAN, bentuk kerjasama Indonesia, peran Indonesia di dalam organisasi ASEAN, sehingga tidak hanya politik, tidak hanya ekonomi, tapi budaya juga ada pertukarannya, ada kerjasamanya. Untuk apa? Biar negara kita juga bisa promosi ke negara ASEAN bahwasanya Indonesia memiliki yang namanya batik, punya budaya ini, budaya itu, dan sebagainya. Dan juga kita juga akan kenal dengan budaya negara di ASEAN. Di Malaysia ada apa, di Thailand ada apa, di Filipina ada apa, kemudian di Brunei Darussalam dan sebagainya. Sehingga dengan program-program yang sampean bacakan tadi, kita akan saling tukar informasi. Baik, silakan membuat poster yang sesuai dengan apa yang saya tunjukkan ini, bisa mengubah motivatif ya, atau sesuai dengan ini terserah. Lalu untuk kata-katanya bisa sampai secara imajinatif atau secara mandiri sesuai imajinasinya sendiri untuk bagaimana kata-katanya, biar ayolah melindungi budaya asli Indonesia dan sebagainya. Baik, sudah selesai semuanya? Sudah ya. Silakan masing-masing kelompok untuk menampilkan atau menunjukkan hasil gambarnya yang menunjukkan rantai makanan di ekosistem sawah atau ekosistem darat. Untuk kelompok 1, siapa? Meza ya. Silakan ditunjukkan berdiri. Baik, karena semuanya sudah menunjukkan gambarnya dan presentasi di masing-masing kelompoknya, sekarang saatnya adalah untuk mengukur tes seberapa paham sampai tentang materi yang saya sampaikan. Saya ada tes, silakan dikerjakan.
sudah selesai semua mengerjakan? Dudukkan. Alhamdulillah sudah kita selesaikan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mulai dari awal sampai akhir. Saya ingin mengevaluasi apa yang kita pelajari hari ini. Tentang apa? Ekosistem. Yang kedua tentang apa lagi? Rantai makanan. Apalagi kata-kata yang baru sampai kenal hari ini. Ada apa? Produsen. Ada apa lagi? Konsumen. Terus apa lagi? Ya, semua itu adalah hal yang kemudian hari ini kita pelajari. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Silakan ringkas-ringkas kita persiapan ulang. Baik, kita sudah selesai pada pembelajaran ini. Alhamdulillah, semoga pada pertemuan kali ini membawa berkah bagi kita, mendapatkan pahala bagi kita, dan ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Cukup sekian dari Pak Soleh. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah sudah selesai semua? Nanti masing-masing kelompok menunjukkan satu poster, ya, kemudian dipresentasikan ke temannya. Pesan apa yang kemudian ingin disampaikan dalam poster itu, dan ditunjukkan gambarnya kepada teman-teman sebagai hasil dari pekerjaan sampean, ya. Sudah dipilih ya yang terbaik siapa ya? Sudah. Silakan untuk perwakilan kelompok 1. Apa yang ingin ditampilkan dari kelompok 3? Beragam tapi bersatu, batik untuk dunia. Beragam tapi bersatu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya keindonesiaan kita itu adalah keindonesiaan yang beragam, cuma semuanya bersatu menjadi satu. Untuk memperdalam materi hari ini yang kita pelajari, maka ada evaluasi sebagai tugas kalian untuk mengerjakan beberapa soal yang sudah saya siapkan. Silakan, waktunya hanya 15 menit, cukup untuk mengerjakan soal yang saya berikan, ya. Baik, sudah selesai untuk mengerjakannya? Silakan dikumpulkan ya. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Kita di ujung kegiatan menutup, ya. Sebelum kita tutup pertemuan pada pagi hari ini, saya akan menyimpulkan bahwasanya peran Indonesia di organisasi ASEAN sangat luar biasa banyak, bahkan menjadi pencetus selanjutnya organisasi ASEAN, ya. Indonesia dengan ciri khasnya, budayanya yang sangat beragam, terutama di batik, sangat bangga sekali ketika batik diakui dunia, bahkan di kancah ASEAN menjadi ciri khas organisasi ASEAN, di mana ada pertemuan apapun itu mesti pakai batik. Indonesia sebagai negara yang kemudian menjadi negara terdepan untuk menampilkan budaya-budaya yang ada di ASEAN. Dan kita juga sudah tahu bahwasanya batik juga menjadi ciri khas kita, dan kita patut untuk melestarikannya. Dan kemudian kita juga sudah tadi mempelajari tentang berbagai macam peran Indonesia untuk ASEAN. Kita juga sudah membuat sebuah poster untuk mengajak kepada semua orang bahwasanya budaya ini perlu kita lestarikan. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk kita hari ini. Baik,
terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita dipertemukan di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup sekian, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan kita berjumpa di pertemuan selanjutnya dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.